Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen penguji sekaligus pembimbing Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Langsung saja, kali ini saya akan membahas proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 untuk menjadi guru ditinjau dari prestasi belajar dan latar belakang keluarga. Pada proposal penelitian kali ini, kita akan membahas pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja kita masuk bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan membutuhkan seorang guru, di mana guru merupakan tenaga profesional yang memegang peranan penting dalam pendidikan. Berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, kita harus melihat sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Nah, Universitas Sriwijaya merupakan salah satu universitas negeri di Indonesia yang memiliki LPTK, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang memiliki 15 program studi sarjana atau S1 dan 4 program studi pasca sarjana atau S2. Dan salah satunya adalah program studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan gelar lulusan sarjana pendidikan, yang dikhususkan sebagai tenaga pendidik di jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam bidang ekonomi. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan meneliti mahasiswa program studi pendidikan ekonomi tahun akademik 2019. Permasalahan penelitian kali ini adalah bagaimana minat mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 untuk menjadi guru. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan minat menjadi guru pada mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun manfaat penelitian kali ini bisa kita lihat di slide, terbagi menjadi 3, yaitu manfaat untuk mahasiswa, manfaat untuk prodi, dan manfaat untuk peneliti sendiri. Selanjutnya bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian persepsi. Menurut Slameto, persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia secara terus-menerus dengan mengadakan hubungan dan lingkungannya. Kemudian proses terbentuknya persepsi. Menurut Walgito, terjadinya persepsi melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama yang dikenal dengan proses fisik, kemudian tahap kedua dikenal dengan proses fisiologis, tahap ketiga dikenal dengan proses psikologik, dan tahap terakhir merupakan hasil yang diperoleh berupa tanggapan dan perilaku. Jadi, proses terbentuknya persepsi seseorang haruslah ada suatu objek yang dilihat melalui alat indera yang diperhatikan untuk diamati dan ditanggapi, kemudian seseorang akan merasakan melalui inderanya itu tentang apa yang diterimanya. Selanjutnya, faktor-faktor dalam persepsi. Restianti Prasetyo mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikelompokkan dalam 2 faktor utama, yaitu faktor internal yang meliputi pengalaman, kebutuhan, penilaian, dan ekspektasi atau pengharapan, dan faktor eksternal yang meliputi tampakan luar, sifat-sifat stimulus, dan situasi lingkungan. Selanjutnya, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai setelah melalui proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor intrinsik yang muncul dari dalam diri sendiri yang meliputi fisik dan psikologis. Kemudian faktor kedua yaitu faktor ekstrinsik yang berasal dari luar diri seseorang yang meliputi fisik dan sosial. Selanjutnya, latar belakang orang tua yang terdiri dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Tingkat pendidikan ini dapat diklasifikasikan menjadi tidak tamat SD, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, S1, S2, dan S3. Nah, selanjutnya pekerjaan orang tua.
Pekerjaan adalah suatu cara seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pekerjaan adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk diri sendiri atau orang lain, baik orang yang melakukan tersebut dibayar ataupun tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang minat. Yang pertama, pengertian minat. Menurut Slameto, minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan secara terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Selanjutnya, minat menjadi guru. Menurut M. Deliono, minat mahasiswa untuk menjadi guru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu daya tarik dari luar dan juga datang dari dalam diri seseorang tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur minat. Menurut Hidayat, minat sebenarnya mengandung 3 unsur, yaitu unsur kognisi atau mengenal, unsur emosi atau perasaan, dan unsur konotasi atau kehendak. Kemudian pembentukan minat. Ardiani dan Latifah menjelaskan bahwa minat merupakan salah satu aspek psikis yang membantu dan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka minat harus ada dalam diri seseorang sebab minat merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan. Apabila mahasiswa memiliki keinginan untuk berprofesi menjadi guru, mereka akan memiliki kesiapan untuk bisa mengarahkan tingkah lakunya tersebut pada tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan di bidang pekerjaan yang akan mereka jalani nantinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat. Menurut Taufani, ada 3 faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat, yaitu yang pertama, faktor dorongan, yang kedua, faktor motivasi sosial, dan yang terakhir, faktor emosional. Untuk hasil penelitian yang relevan bisa dilihat di slide. Yang pertama itu hasil penelitian dari Nurul Islamiyah, Hajar Retnawati Siregar, Muhammad Wildan dan kawan-kawan, dan yang terakhir Monica Dia RK. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama variabel penelitian, kemudian definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir uji prasyarat dan uji hipotesis. Variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Nah, di sini untuk variabel X adalah prestasi belajar dan latar belakang keluarga, dan variabel Y yaitu minat menjadi guru. Kemudian populasi dan sampel. Populasi pada penelitian kali ini ada 2 kelas, yaitu kelas Indralaya yang berjumlah 41 orang dan kelas Palembang yang berjumlah 28 orang. Nah, populasi ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Nah, berikut ini adalah sampel yang diambil. Bisa kita lihat dari rumus yang telah ditampilkan. Setelah dihitung dengan rumus tersebut, maka diperoleh seluruh sampel untuk 2 kelas adalah 41 orang. Dengan rincian, mahasiswa kelas Indralaya 24 orang dan mahasiswa kelas Palembang 17 orang sehingga berjumlah 41 orang. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kali ini kita menggunakan angket, dokumentasi, dan triangulasi data. Nah, berikut ini adalah daftar pernyataan dan skor nilai. Berikut juga daftar kisi-kisi instrumen untuk angket yang akan diujikan. Nah, kita lanjut ke teknik analisis data. Bisa kita lihat di dalam slide ada kriteria bobot nilai hasil angket. Lanjut ke uji prasyarat. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak, sebab uji statistik parametris baru bisa digunakan apabila data terdistribusi normal. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji Chi kuadrat. Selanjutnya, uji hipotesis. Pada penelitian kali ini kita akan menggunakan uji korelasi produk momen.
Uji korelasi produk momen ini kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Bisa kita lihat di dalam tabel ada kriteria tingkat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sesuai dengan interval koefisien yang didapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.